Makasih ya. Iya, oke, buat duduknya senyaman mungkin, serileks mungkin. Oke, mungkin kakak awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya namanya siapa? Ervasari. Ervasari datang ke sini tujuannya seperti apa? Ingin konseling. Oh, ingin konseling. Oke, baik. Sebelum itu, sebelum melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu untuk mengambil kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada siang hari ini bisa diberikan kelancaran, ya. Ada baiknya kita berdoa dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, siapa tadi namanya? Ervasari. Ervasari dari SMA SMA 2 Muara Beliti. SMA Negeri 2 Muara Beliti. Ya. Oke, sebelumnya kemarin sekolahnya di mana? SMP. Iya, SMP ya. SMP Muara Beliti. SMP Muara Beliti. Sekarang duduk di kelas berapa sekarang? Kelas 10. Kelas 10. Jurusan? Jurusan IPA. Jurusan IPA. Oke, kegiatan sekarang di sekolahnya apa? Lagi ada kegiatan apa di sekolah? Kegiatan konseling. Kelas meeting. Kelas meeting. Oh, kegiatan kelas meeting. Berarti kemarin sudah ujian. Iya. Oke, berarti kegiatan kelas meeting ini biasanya dilakukan sebelum bagi rapot ya. Gimana pada saat ujiannya kemarin gimana? Lancar ataukah ada kendala pada saat ujian kemarin? Lancar. Lancar kegiatan ujiannya kemarin. Oke, si Erva datang tujuan sini mau konseling. Iya. Konseling. Sebelum kakak tahu permasalahan yang akan dikonseling, kakak tanya dulu. Sebelumnya sudah pernah konseling belum? Belum pernah. Oh, belum pernah. Iya. Belum pernah sama sekali konseling. Iya. Tapi tahu nggak kegiatan konseling itu seperti apa? Konseling itu seperti curhat, yang bertanya, terus minta motivasi. Oh, meminta motivasi. Iya. Jadi pengertian konseling menurut si Erva tadi berarti tempat curhat, tempat mendapatkan motivasi sama solusi ya. Iya. Oke, sekarang perkenalkan dulu, nama kakak Novan Kurniawan. Kakak adalah mahasiswa dari program studi bimbingan dan konseling Institut Agama Islam Al-Azhar Kota Lubuk Linggau. Di sini kakak melaksanakan tugas praktek ya, untuk melaksanakan praktek konseling di SMA Negeri 2 Muara Beliti. Nah, jadi si Erva tadi tujuan datang ke sini ingin konseling. Nah, tadi pengertian konseling menurut Erva sendiri seperti kegiatan curhat, ingin mendapatkan motivasi, ingin mendapatkan suatu pengentasan dari suatu masalah. Nah, itu sudah benar. Tapi ada pengertian yang lebih benar lagi. Ya, jadi kegiatan konseling itu bimbingan dan konseling namanya. Jadi kegiatan bimbingan dan konseling itu adalah kegiatan layanan ataupun suatu proses kegiatan bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada seorang konseli, yang dimana konselor itu yang bertindak sebagai seorang konselor itu ada seorang guru BK kalau di sekolah. Kalau seperti kakak sekarang mahasiswa praktek tapi jurusan kuliahnya adalah jurusan BK juga, ya bisa menjadi seorang konselor. Dan proses kegiatan proses bantuan itu diberikan oleh seorang konselor kepada seorang konseli. Konseli itu yang bertindak sebagai seorang konseli itu adalah adik sendiri, Erva sendiri. Itu menjadi seorang konseli. Yang dimana kegiatan itu terjadi suatu komunikasi untuk mengentaskan suatu permasalahan yang dihadapi oleh seorang konseli. Nah, jadi Erva menceritakan permasalahan yang dihadapi Erva kepada seorang konselor untuk mendapatkan penyelesaian, bimbingan dan arahan dari suatu permasalahan tersebut. Nah, itulah bimbingan dan konseling. Fungsi dan tujuannya itu tadi. Untuk mengatakan suatu masalah, dituntut seorang konselor itu bisa menyelesaikan masalahnya dengan secara mandiri, tentunya dengan bimbingan dan arahan dari seorang konselor. Nah, jadi tujuan seperti itu, sudah paham? Siap, paham. Oke, jadi dalam kegiatan bimbingan dan konseling itu juga seorang konselor dan seorang konseli harus memegang asas-asas yang menjadi pendukung dari kegiatan layanan tersebut. Sudah tahu asas-asasnya? Belum? Siap, belum. Oh, belum. Jadi kakak kasih tahu dulu asas-asas yang harus dipegang teguh pada saat kita melaksanakan kegiatan layanan dan konseling. Itu ada beberapa asas, tapi yang paling terpenting itu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu bagaimana pada saat kegiatan proses layanan itu konseli dan konselor itu secara terbuka, ya, secara terbuka menceritakan suatu permasalahannya tanpa ada yang ditutup-tutupin.
Jadi secara terbuka menceritakan permasalahan tanpa ada yang ditutup-tutupin, guna apa? Mendapatkan penyelesaian dari masalah tersebut. Ya, tentunya setelah asas keterbukaan ada asas kesukarelaan. Yang dimana asas kesukarelaan ini secara sukarela si Erva datang ke sini tadi secara sukarela tanpa ada paksaan dari orang lain. Ya, untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi Erva sendiri. Ya, dan juga kakak secara sukarela membantu Erva sebagai seorang konseling yang mempunyai masalah. Kakak secara sukarela membantu Erva untuk mengentaskan suatu permasalahan secara mandiri. Jadi seperti itu. Ya, paham? Ada satu asas lagi yang memang benar-benar harus dipegang teguh pada saat kita melaksanakan proses layanan konseling, yaitu ada asas kerahasiaan. Yang dimana pada saat kegiatan proses layanan tersebut, seorang konselor dan seorang konseling harus berpegang teguh pada asas kerahasiaan. Yang dimana setiap komunikasi yang terjadi dalam suatu proses layanan tersebut agar tidak bisa diketahui oleh orang lain. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai orang lain tuh tahu apa yang disampaikan dari seorang konseling. Apabila seorang konselor tidak bisa memegang teguh asas kerahasiaan, bisa dikatakan itu bukan seorang konselor. Jadi seorang konselor harus berpegang teguh. Jadi jangan khawatir kepada Erva untuk menceritakan masalahnya nanti. Jadi cukup Erva secara sukarela datang ke sini, terus menceritakan masalahnya secara terbuka, dan jangan sampai khawatir bahwasan setiap rahasia yang Erva ceritakan itu akan diketahui orang lain. Tidak akan diketahui oleh tidak akan bisa diketahui oleh orang lain. Jadi seperti itu. Sudah siap melaksanakan kegiatan konseling pada siang hari ini? Siap. Oke. Kalau memang sudah siap, berarti kita langsung saja melaksanakan kegiatan proses konseling ini ya. Oke. Nah, jadi Erva sudah datang sini tadi menceritakan bahwasan ada permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan Erva. Nah, jadi kakak belum tahu permasalahan seperti apa. Bisa nggak Erva ceritakan permasalahannya seperti apa? Permasalahan Erva itu susah fokus dengan HP. Oh, susah fokus dengan pelajaran karena terganggu dengan HP. Oh, susah fokus dengan pelajaran karena terganggu dengan HP. Iya. Kan itu di rumah atau di sekolah? Di rumah. Oh, di rumah. Jadi pada saat sekolah kan nggak boleh bawa HP kan? Iya, fokus jadi belajar. Sekarang intinya permasalahan dihadapi Erva itu susah fokus kalau belajar di rumah berarti. Iya. Susah fokus belajar di rumah karena terganggu dengan HP. Oke, jadi kalau seperti itu tindak dan usaha yang sebelumnya Erva lakuin untuk menghadapi situasi tersebut seperti apa? Belajar malam. Belajar malam. Iya. Dengan belajar malam efektif nggak? Lumayan efektif. Lumayan efektif. Tapi masih menjadi gangguan atau masalah dengan HP. Iya. Oke. Setelah itu mungkin ada usaha lain selain belajar malam? Belajar sama teman-teman. Belajar sama teman-teman. Oh, berarti teman-temannya belajar di rumah atau gimana? Ke rumah teman belajar. Oh, ke rumah teman. Mungkin temannya ada yang dekat rumah ya? Iya. Sekolah satu kelas tapi dekat rumah atau gimana? Satu kelas dekat rumah. Oh, satu kelas dekat rumah, kebetulan tetangga. Jadi untuk mensiasati kesulitan belajar di rumah itu berarti usaha yang dilakukan Erva itu dengan belajar di rumah, belajar malam tapi ngajak teman. Iya. Oke, berarti dalam situasi tersebut mungkin kendalanya di mana lagi? Nggak ada lagi. Iya. Intinya kesulitan belajar di rumah karena terganggu fokus dengan HP. Nah, jadi sekarang kakak berikan arahan sedikit mengenai kesulitan belajar di rumah karena terganggu fokus di HP. Ya. Jadi kakak berikan arahan serta bimbingan mengenai kesulitan belajar di rumah karena terganggu fokus HP. Jadi kita sekarang hidup di era kecanggihan teknologi, di era digitalisasi. Jadi untuk kita tidak terpaut dengan handphone itu agak sulit di era sekarang. Karena apa-apa kita sudah pasti butuh dengan handphone. Seperti komunikasi, seperti kita belajar, berhubungan dengan sanak saudara misalkan, dan kebutuhan-kebutuhan lain sudah pasti perlu dengan handphone. Kalau kita mensiasati kita harus lepas dengan handphone itu sepertinya tidak akan bisa di era sekarang. Tapi dengan mensiasati masalah tersebut tentunya kita harus mempunyai trik tersendiri bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar di rumah karena fokus terganggu dengan handphone. Tentunya dengan cara kita mampu memanajemen waktu. Ya, seperti misalkan belajar malam, oke.
Berarti setelah pulang sekolah, laksanakan kegiatan yang bisa bermanfaat. Dengan mensiasatinya mungkin kurangi penggunaan handphone. Misalkan, saya menggunakan handphone itu kalau mungkin malam itu supaya tidak terganggu fokus belajar, mungkin setengah jam sebelum tidur. Misalkan Erva tidurnya biasanya jam berapa? Biasanya itu jam 9. Jam 9 malam sudah pasti tidur misalkan. Berarti setengah 9. Oke, gunakan waktu untuk main HP. Selebih dari itu, batasin dulu agar kegiatan belajarnya tidak terganggu. Kak, kayak mana misalkan sudah terbiasa pakai handphone misalkan. Sudah terbiasa balik sekolah tuh megang HP terus kadang kan bantu orang tua tidak misalkan seperti itu. Ya itulah tadi makanya kakak mensiasati seperti itu. Batasi manajemen penggunaan handphonenya di waktu-waktu tertentu saja. Misalkan lagi istirahat dari bantu rutinitas kerjaan orang tua, ya boleh silakan buka HP. Tapi dengan kegiatan cari hal-hal yang positif di handphone tersebut. Misalkan misalkan ingat ada tugas, sudah kerjakan tugas, lihat HP misalkan. Terus misalkan lihat TikTok, lihat sosmed yang lain, cari edukasi tentang konten-konten yang mengenai pendidikan. Jadi jangan sampai kegiatan kita bermain medsos itu tapi membawa dampak buruk bagi kegiatan proses belajar kita seperti itu. Jadi gunakan waktu-waktu luang yang mungkin biasanya Erva isi dengan kekosongan megang HP. Cari kegiatan yang lebih positif. Misalkan bantu orang tua, misalkan kalau ada adik atau ponaan yang sudah bermain sama adik ataupun ponaan. Misalkan kegiatan apa lagi seperti itu, buat mahakarya, misalkan berkreativitas, menciptakan apa, misalkan cari kegiatan yang positif seperti itu, olahraga, misalkan sore balik sekolah, misalkan olahraga, misalkan kayak gitu. Jadi intinya manajemen penggunaan handphone. Dibatasin penggunaan di waktu-waktu tertentu saja. Jadi jangan sampai dari pulang sekolah sampai tidur itu main HP terus. Nah, jadi itulah mungkin fokus belajar terganggu. Mungkin dari kegiatan terganggu masalah HP mungkin ada permasalahan dengan nilai di sekolah? Tidak ada. Berarti kan efeknya belum terlalu parah. Terkadang ada siswa itu yang sampai efeknya terlalu parah gangguannya. Misalkan penggunaan handphone. Jadi proses belajar terganggu dan nilainya juga terganggu. Dan kan itu suatu bentuk rasa syukur dari Erva sendiri. Bahwasan penggunaan handphone itu masih positif berarti kan. Berarti hanya ketergantungan penggunaan handphone, jadi proses belajar terganggu. Jadi untuk manajemennya seperti itu maksud kakak. Setelah ini ada masalah lain? Masalahnya itu salah masuk sekolah. Nah, salah masuk sekolah? Iya. Kenapa bisa seperti itu? Salah masuk sekolah, pemikirannya seperti apa? Aslinya tuh kan minatnya tuh SMK, ambil jurusan komputer. Nah terus di SMP dapet golden. Di SMA jadi dapet perlu tes, terus ngikut-ngikut kawan. Berarti dari SMP itu lihat kawannya banyak masuk SMA. Tapi minat dari Ervanya sendiri itu mau masuk SMK jurusan komputer. Tetapi dari SMP dapat jalur prestasi masuk SMA tanpa tes ya? Iya. Oke, jadi kalau sebenarnya itu bukan disiasati untuk menjadi salah milih sekolah. Sebenarnya itu harus yang Erva syukurin karena bisa masuk SMA tanpa tes. Karena kebanyakan orang yang mau masuk SMA tuh harus lewatin tahapan-tahapan tes juga. Apalagi sekarang SMA Negeri Muara Beliti ini kan SMA 2 ini menjadi rujukan kan di Musirawas. Jadi Erva harus siasatin bahwasan itu adalah sebuah prestasi bagi Erva. Bahwasan sudah masuk sini, sudah bisa masuk ke sekolah ini dengan jalur tanpa tes. Itu kan sebuah rasa syukur sendiri kan. Jadi untuk mensiasati mungkin salah pilih sekolah karena minat Erva sebelumnya di sekolah di SMK dengan kegiatan jurusan komputer. Jalani sekarang. Kenyataan sekarang Erva sudah berada di sekolah SMA Negeri 2 Muara Beliti. Dan sekolah ini pun tidak menjadi salah satu sekolah yang buruk lah ibarat dikatakan. Malahan ini adalah SMA unggulan, SMA rujukan yang ada di Kabupaten Musirawas. Tentunya kan orang-orang lain tuh berusaha masuk sini kan. Dan mereka menemui kesulitan karena tidak dapat kuota. Dan Erva masuk sini tanpa tes. Nah seharusnya Erva mensyukuri dengan nikmat yang Allah kasih. Untuk mensiasatin mungkin keinginan Erva sebelumnya sekolah di SMK dengan jurusan komputer
Ya, nggak apa-apa maksud kakak. Tetap jalani apa yang ada sekarang, tapi untuk menutupi semua pemikiran yang mungkin salah pilih sekolah karena tidak sesuai dengan minat Erva. Jadi Erva berikan kontribusi terbaik di sekolah ini. Dengan cara seperti apa? Di sini kan mungkin ada ekstrakurikuler komputer misalkan. Ya ikut kegiatan itu, ataupun kalau memang minatnya di komputerisasi bisa ikut les di luar situ. Setelah ikut les, ilmunya dapat, Erva terapkan, berikan manfaat terbaik untuk sekolah ini. Jadi berprestasi di sekolah ini dengan minat sesuai dengan minat Erva sendiri. Jadi seperti itu maksud kakak. Ya, jadi tetap bersekolah di sini, jangan sampai pemikiran salah pilih sekolah itu menjadi momok yang menjadi penyakit mental. Ya, terus-terusan selama bersekolah sini selalu merasa salah pilih sekolah. Jadi seolah-olah nanti setiap permasalahan yang Erva hadapin, ya Erva mensiasati masalah itu karena salah pilih sekolah. Sebenarnya tidak boleh seperti itu. Ya, jadi sekarang jalanin sekolahnya, berikan prestasi kalau bisa ya sesuai dengan minat Erva tadi, misalkan prestasi di bidang komputerisasi ya misalkan, sudah berikan kontribusi untuk sekolah ini di bidang seperti itu. Nanti misalkan ada OSIS tuh, pasti kan setiap sekolah mesti ada OSIS kan, ada bidang-bidang tersendiri OSISnya. Nah, jadi Erva ikutin ya OSIS tapi di bidang komunikasinya yang sesuai dengan bidang komputer gitu kan. Misalkan ada tim multimedianya di sekolah ini, misalkan kegiatan di foto, ya misalkan di-upload di sosmed, kembangkan sosial media sekolah, hidupkan media sosial sekolah ini. Di situ masalah, berikan kontribusinya terbaik di situ. Ya, paham? Siap, paham. Oke, ada lagi masalahnya yang lain? Tidak lagi. Nggak ada lagi masalah lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi setiap permasalahan yang Erva hadapin, kembali lagi sama Ervanya sendiri, bagaimana mensiasati agar permasalahan tersebut bisa terselesaikan atau terhentaskan secara mandiri. Jadi untuk kesimpulan dari kegiatan layanan konseling ini, mungkin kakak bisa kasih motivasi sedikit. Bahkan setiap individu manusia itu sudah pasti akan dihadapkan dengan masalah. Setiap individu manusia itu pasti mempunyai masalah sendiri, dan setiap individu manusia beda-beda masalah yang dihadapi. Jadi bagaimana cara kita itu setiap masalah jadi jangan sampai berlarut-larut yang menjadi beban dalam diri kita. Tentunya kita pasti ada sahabat, keluarga, dan guru-guru yang bisa menjadi motivator bagi diri kita untuk mengentaskan masalah tersebut. Jadi kalau memang ada permasalahan jangan tertutup, terbukalah untuk bisa mendapatkan motivasi dan arahan dari pengentasan masalah tersebut. Jadi seperti itu, ya. Jadi untuk permasalahannya hari ini, setelah mendapatkan arahan dan bimbingan dari kakak, apa yang dirasakan oleh Erva? Lebih rileks. Lebih rileks, terus lebih tenang, bisa bagi-bagi. Oke, jadi dari permasalahan Erva ceritakan tadi, kesimpulan yang Erva dapatkan apa? Kesimpulan yang aku dapat bisa jadi diri sendiri. Terus bisa apa lagi? Bisa lebih fokus belajar karena bisa manajemen waktu kan ya. Nah jadi seperti itu. Jadi dari setiap permasalahan yang Erva ceritakan sama kakak tadi, kakak kan memberikan arahan dan bimbingan. Itulah gunanya, fungsinya dari konseling. Jadi konselor memberikan arahan dan bimbingan dari permasalahan yang diceritakan oleh seorang konseli. Tentunya seorang konselor menghadapkan situasi itu agar konselingnya bisa mandiri misalkan masalah. Tentunya dari arahan dan bimbingan kakak tadi, Erva mendapatkan suatu pengentasan masalah secara mandiri kan. Bagaimana tadi mensiasati permasalahan kesulitan belajar pada saat di rumah. Setelah mendengar arahan kakak, apa yang harus dilakukan? Fokus dengan belajar sama ketergantungan HP tadi apa? Dikurangi. Harus manajemen waktu dan penggunaan handphone. Terus masalah salah pilih sekolah tadi apa yang didapatkan? Bisa lebih fokus sekolah di sini. Terus bisa ikut les terus berkontribusi kan? Iya. Berkontribusi untuk sekolah yang sudah menjadi sekolah tempat menempuh pendidikan sekarang. Jadi seperti itu. Jadi untuk menarik kesimpulan dari kegiatan konseling kita pada hari ini, jadi seperti itu.
Jadi setiap permasalahan jangan takut untuk diceritakan kepada orang lain. Karena setiap permasalahan itu ada seorang individu yang terkadang bisa mengentaskan masalah itu secara mandiri. Ada yang terkadang harus melalui perantara. Itulah gunanya kalau kita sebagai siswa di sekolah, kita mempunyai guru BK. Guru BK itu adalah sahabat dari konselor, sahabat siswa. Jadi setiap permasalahan yang dihadapi oleh seorang siswa itu harus kita selesaikan. Ada temuin guru BK-nya pada saat jam kosong, misalkan daripada ngobrol di kelas, misalkan ngobrol-ngobrol hal-hal yang tidak penting, sudah kita punya masalah ya sudah kita ke ruang guru BK, kita ceritakan masalahnya agar apa? Setiap permasalahan itu tidak menjadi hal-hal yang berlarut dalam kehidupan kita, ya. Jadi seperti itu, ya. Oke, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Tidak ada, mungkin cukup ya. Oke, perasaannya sudah rileks, ya. Nah, mungkin setelah ini mungkin apakah ingin mendapatkan layanan dan bimbingan kembali? Nanti silakan temuin guru BK-nya, ya. Jadi kalau memang ada permasalahan seperti itu, ceritakan. Ya, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada layanan kegiatan konseling individu pada siang hari ini. Terima kasih kepada Erva yang sudah mau berkunjung ke sini untuk menceritakan permasalahannya. Dan itulah bentuk dari kesukarelaan dari kakak untuk membantu Erva untuk mengentaskan masalah Erva secara mandiri. Dan harapan kakak setelah mengetahui pengentasan dari permasalahan tersebut bisa Erva terapkan dalam kehidupan pribadinya dan bisa menjadi contoh dan panutan bagi teman-teman yang lain. Ya, jadi jangan sampai setiap permasalahan itu mengganggu proses belajar. Intinya kita sebagai siswa dituntut untuk bisa belajar dengan baik, menciptakan prestasi sebanyak mungkin dan membanggakan kedua orang tua. Oke, terima kasih atas waktunya Erva. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh. Ya.